Obligasi. Obrolan lintas generasi. Tanggal 9 Desember, Hari Anti Korupsi Sedunia 2023. Temanya sinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju. Bagusnya apa ya? Tahun dulu ngundang internal juga tuh beberapa kali. Sebentar, maaf lagi mikir teman-teman. Saya sapa dulu ya. Hai teman-teman obligasi, balik lagi sekarang kita di episode obligasi spesial Hari Anti Korupsi Sedunia 2023. Tetap di obligasi, obrolan lintas generasi. Gila bingung lagi mikirin kayaknya kalau narasumbernya orang lokal lagi kayaknya kurang deh ya. Kita coba undang yang luar daerah gitu kan, karena kebetulan saya dapat informasi dari pihak Bakasel juga lagi ada ngadain ini nih, pelatihan internal pencegahan korupsi pada usaha, pada korporasi gitu kan. Dan yang diundang ini nggak main-main loh narsumnya. Mumpung ada orang spesial ini, kayak kita nanti langsung ceket beliau untuk bisa duduk bareng di sini ngomongin soal strategi pencegahan korupsi pada korporasi. Itu ya spesial tema yang kita angkat hari ini. Nanti kita bocoran nama beliau. Beliau ini pernah aktif di Komisioner KPK sebagai wakil ketua di tahun, saya cari contekannya dulu nih, takut salah nih, tahun 2007 sampai 2011. Dan tentunya sampai dengan saat ini Prof yang satu ini masih aktif untuk bisa mengkampanyekan bahasanya untuk sama-sama kita menghindari korupsi, baik itu dari segi perorangan atau juga korporasi. Daripada panjang kali lebar kali tinggi ya kan, ngomong di sini sendirian, ngomong gak ada teman di sini nih. Mending saya cari teman aja habis ini. Temannya gak main-main, profesor. Pokoknya buat teman-teman di rumah jangan lupa, jangan kemana-mana, jangan di nontonnya harus sampai selesai. Dan tentunya juga buat teman-teman jangan lupa selalu pakai produk-produk dari Bakasel. Ada produk dana, ada produk kredit atau pembiayaan juga gitu kan, yang bisa melancarkan kegiatan keuangan teman-teman Bakasel di rumah, baik segi usaha atau juga kegiatan yang lainnya. Pakai Axel by Bakasel, jangan lupa di-download ya. Oke deh, daripada ini tunggu aja, nanti kita balik lagi setelah yang satu ini. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di obligasi, obrolan lintas generasi. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Balik lagi di obligasi, obrolan lintas generasi. Luar biasa, hari ini spesial banget menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia ini. Kita menyambutnya dengan tema yang juga biasa tahun-tahun sebelumnya kita juga angkat gitu ya, dengan berbagai macam narasumber juga yang kita hadirkan. Ya hari ini spesial, bukan orang Banua yang kita hadirkan, jauh kita hadirkan ke sini. Kita bersama dengan Profesor Dr. Haryono Umar, AKCA MSc. Selamat siang, pagi, pas sore ini ya nanti tayangnya ya. Pokoknya gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sudah berkunjung ke Banjarmasin yang luar biasa gitu. Udah yang keberapa ini Prof? Udah nggak terhitung lagi. Waduh, jam terbang tinggi saya gitu ya. Alhamdulillah hari Kenapa ini demikian? Karena saya selalu rindu dengan yang namanya soto Banjar. Oh gitu, cocok berarti di lidah ya kan. Tapi memang kalau udah ngerasain atau udah, kalau kata bahasa Banjarnya Prof, kalau udah minum banyu Martapura, banyu Sungai Martapura, itu pasti akan balik lagi ke Banjar gitu. Tambah lagi batu Martapura. Nah, aduh itu bukan main. Sudah ke sana? Habis ini mau ke sana? Ya. Ngumpulin koleksi-koleksinya gitu. Ya. Dan waktunya panjang ya di Banjarmasin ya Prof ya. Ya. Ngomong-ngomong nih teman-teman obligasi di rumah, kita hari ini spesial banget mengangkat tema terkait strategi pencegahan korupsi pada korporasi. Kenapa kita mengundang beliau? Banyak pasti teman-teman di rumah juga udah familiar dengan Prof Umar ini, karena memang untuk pengalaman dan juga biar saya nggak salah izin nyontek ya Prof ya. Pengalaman dan juga kesibukan beliau yang luar biasa, di mana beliau merupakan juga
komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di periode tahun 2007 hingga 2011. Dan kemudian juga beliau merupakan Inspektur Jenderal pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2012 sampai 2015 dan Ketua Dewan Guru Besar Perbanas Institut di 2015 sampai 2018. Kemudian juga merupakan Dekan Pasca Sarjana Perbanas Institut di 2019 sampai 2023 dan yang sekarang juga masih menjabat ya? Ya kan? Wakil rektor. Iya, wakil rektor untuk Perbanas Institut di tahun terhitung dari Januari 2023 sampai dengan saat ini. Boleh tepuk tangan, luar biasa. Pengalamannya udah ini kalau kita ngomongin soal korupsi dan lain-lain kayaknya udah hatam gitu kan. Jadi kita pas ngundang beliau ke sini. Dan memang sebelum kita mengulik lebih dalam lagi terkait dengan tindak pidana korporasi gitu ya, Prof, kita pengen tahu juga biasanya terkait dengan korupsi ini sendiri ada hubungannya dengan soal integritas gitu. Nah biasanya kalau melihat dari segi integritas ini sendiri nih Prof, kalau dengan melihat kaitannya dengan sikap anti korupsi itu sebenarnya gimana sih Prof? Iya, memang di dalam model atau penyebab the causes of the fraud itu ya, penyebab fraud, penyebab korupsi itu ada 5. Makanya disebut dengan fraud star ya. Ada yang namanya kesempatan, ada kemudian disebut dengan pressure, tekanan, rationalization, capability, dan lack of integrity. Jadi memang kita lihat di Indonesia, terutama di Indonesia, walaupun di luar negeri juga begitu, yang melakukan korupsi atau fraud itu kebanyakan yang mereka sudah kehilangan integritas pada saat itu. Tidak selamanya loh, tidak selamanya. Kalau kita lihat juga bagaimana kurangnya orang pejabat-pejabat itu. Udah kaya, uangnya banyak, hebat gitu kan. Tapi secara dia masih personal terkenal gitu kan. Betul. Tapi kenapa masih mau melakukan itu? Karena pada waktu itu dia kehilangan integritas. Dia tidak mampu menahan adanya tekanan-tekanan dari segala macam itu. Makanya yang paling penting kita bagaimana meningkatkan integritas ini. Karena itu dampaknya, kalau dia korupsi, umpamanya katakanlah seorang menteri ya korupsi. Kemarin kan Menteri Kominfo gitu kan, korupsi kerugian negaranya 8 triliun, nolnya 12, saking banyak itu kan. Nah, itu dampaknya bukan hanya kepada dia, tapi juga kepada organisasinya. Bagaimana orang merasa tidak percaya lagi dengan organisasinya. Sehingga orang membawa-bawa, pantesan ya, kenapa sinyal saya lemot segala macam. Gara-garanya dikorupsi gitu. Iya, nah itu kan dibawa-bawa jadinya. Jadi stigma itu tidak baik. Makanya kita juga sebagai organisasi harus menjaga bagaimana integritas para karyawan kita. Itu yang saya sebut dengan engagementnya itu. Engagementnya harus kuat. Jadi semua organisasi, semua anggota organisasi itu harus selalu berkata, berbuat dalam rangka untuk hal-hal yang positif bagi organisasi. Berimpact akhirnya pada organisasi juga ya Prof ya. Tapi dengan mewujudkan, maksudnya kayak meningkatkan integritas khususnya pada pribadi masing-masing karyawan gitu. Menurut Prof sendiri gimana nih Prof untuk bisa kita lebih aware lagi dengan diri kita, menjaga diri kita terkait dengan integrasi tadi? Ya memang ini kita yang namanya karakter manusia itu dibentuk oleh 2 hal. Pertama, dia bisa membentuk dirinya sendiri. Yang kedua, itu dibentuk oleh lingkungan. Kalau dia nggak kuat, lingkungan akan mempengaruhi dia. Kalau lingkungannya bagus nggak apa-apa ya. Betul. Tapi kalau lingkungannya nggak bagus, dia akan menjadi tidak bagus. Makanya orang yang katakanlah mahasiswa begitu dia lulus, wah nama bergebu-gebu, saya anti korupsi segala macam. Begitu dia masuk ke lingkungan yang tidak berintegritas, lingkungan yang korup, dia akan jadi korup. Maka oleh karena itu kita akan mendukung, membuat bagaimana para karyawan kita itu menjadi kuat. Menjadi kuat itu dengan cara umpamanya agar dia lebih paham, agar dia lebih berintegritas gitu, seperti itu ya. Karena kalau dia tidak kuat, seperti itu tadi, kalau dia kuat dia akan mewarnai. Contohnya umpamanya Pak Dirut ya, Pak Farudin, dia kuat, jadi dia bisa mewarnai. Bagaimana harus menerapkan peraturan, bagaimana agar kepatuhan, bagaimana agar segala macam. Dia bisa mewarnai. Kepala-kepala cabang itu harus mampu mewarnai lingkungannya. Bukan dia dipengaruhi oleh anak buahnya, nggak boleh. Nggak boleh. Dia yang harus mewarnai itu. Karena apa? Karena dia memiliki pengetahuan yang lebih, dia memiliki pengalaman yang lebih, dia memiliki posisi yang lebih, dia mendapatkan dukungan yang lebih. Maka dia harus mampu mewarnai lingkungannya.
pentingnya posisi pimpinan akhirnya. Iya. Itu. Oh wow. Pimpinan itu kan sudah diciptakan oleh Tuhan kan. Iya, betul. Kita kan diciptakan oleh Tuhan 3. Heeh. Hand, head, and heart. 3 H. Makanya H itu penting, namanya H. Orang namanya H itu orangnya hebat-hebat. Hillary Ligina. Nah, Bagus, iya kan? alhamdulillah. H yang pertama yang kita sebut dengan hand, itu adalah indera, mata, hidung, segala macam. Oke. Itu yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan dunia. Oh iya. Tanpa, kalau kita nggak punya indera kan nggak mungkin. Betul. Kita udah, katakan umpamanya kita kehilangan indera mata, udah susah kita. Kehilangan pendengaran kan susah tuh mendengar mana Hillary bisa ngomong segala macam kan. Betul. Jadi itu butuhkan. Tempatnya di mana? Di kepala. Oh, oke. Yang kedua, H yang kedua yang kita sebut dengan head. Head itu artinya otak kita ya, akal kita. Itu adanya di mana? Di kepala. Jadi kalau ada orang sahabat kita kehilangan tangan, kita masih, wah ini teman gua nih. Ada orang yang kehilangan kaki, oh ini sahabat saya ini. Tapi kalau ada orang datang ke tempat kita tanpa kepala, Siapa? ya apa itu? Iya betul. Seram itu kan. Betul. Maka kepala itu sangat penting. Oke. Tapi kepala itu seringkali berbuat karena itu jabatan, kadang-kadang dia salah. Oke. Bagaimana agar dia tidak salah, agar dia tetap istiqomah dengan integritasnya? Maka Tuhan menciptakan H yang ketiga yang disebut dengan heart. Ditempatkan bukan di kepala, ditempatkan di sini. Wow. Tuh. Agar dia bisa menginikan kepala ini. Jadi sinkron ya jadinya ya. Meimbangkan semuanya Betul. gitu. Wih, bobo hati nih Prof. jadi lembek nih saya ini bobo hati nih gitu kan. Tapi memang sih kalau misalnya kita apa segala macam ujungnya kalau melibatkan hati akan ada gerakan yang ngerem ibaratnya jadi rambu-rambu kita gitu ya, Iya. Prof ya. Betul. Kolbu. Betul. Dan tentunya juga untuk integrasi ini kan untuk di lingkungan kerja sampai akhirnya bisa merem diri sendiri untuk bisa melakukan hal-hal yang tanda kutip tadi ya, proud yang selama ini kita hindari gitu. Tapi sebenarnya kalau udah apalagi perbankan, condongnya pasti ke arah korupsi. Korupsi ada tindak pidananya. Tindak pidana korupsi itu sebenarnya, Prof, jenisnya ada berapa banyak sih, Prof? Ya, jadi yang pertama korupsi itu ada 2 pandangan, ada pandangan luas, pandangan sempit. Kalau pandangan luas itu artinya semua kesalahan langsung dikatakan korupsi. Dia datang terlambat, dia nggak, oh kamu korupsi waktu. Betul. Dia umpamanya pulang cepat, oh kamu juga korupsi. Dia tidak mengerjakan tugas, oh kamu korupsi. Dia nyontek, oh kamu korupsi. Jadi semuanya dianggap korupsi. Jadi kita kan bingung kan? Maka oleh karena itu kita tidak mau yang pakai yang luas itu. Kita pakai yang sempit-sempit aja. Ya, yang kecil-kecil aja gitu. Iya, betul. Yang kecil itu yang saya sebut dengan legal. Legal itu artinya sesuai dengan peraturan. Peraturan kita apa? Kita sudah punya namanya Undang-Undang 31 tahun 99, Jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, yaitu Undang-Undang mengenai tindak pidana korupsi. Nah, di situ ada 30 jenis korupsi. 30 jenis. Jadi hati-hati juga. Kadang-kadang kita umpamanya memberikan keterangan informasi yang palsu, itu juga kategori korupsi. Nah, walaupun demikian, makanya korupsi itu ada yang kita sebut dengan yang kaitan dengan keuangan negara, ada yang tidak terkait dengan keuangan negara. Yang terkait dengan keuangan negara itu pasal 2, pasal 3 Undang-Undang 31/99. Artinya apa? Dia dia ada pelakunya, ada kegiatan dia mengakibatkan kerugian negara, melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain maupun korporasi. Nah, perbuatan-perbuatan itu dianggap perbuatan korupsi apabila memang bisa dibuktikan, gitu kan. Ada juga yang bukan kaitan keuangan negara. Ada umpamanya dia menerima suap, walaupun yang sering mensuap itu adalah ibu-ibu, tapi itu suap yang baik, ya kan? Ibu-ibu menyuapin anak itu yang baik. Tapi kalau bapak-bapaknya yang udah pejabat-pejabat masih senang disuapi, ya nggak boleh lah. Karena suapnya lain kan. Sendoknya agak gede kan Iya, biasanya kan. Dia udah kenyang kan, masih mau disuapin juga. Iya, betul. Akibatnya kayak gitu. Itu yang kita sebut dengan suap, yaitu menerima sesuatu. Apa sesuatunya itu? Bisa bentuknya uang, bisa bentuknya barang, rumah, atau mobil, atau segala macam. Bisa bentuknya janji. Nah, kebanyakan janji kan udah boleh. PHP. Nah, nggak boleh itu, jangan mau terima-terima kayak gitu. Karena itu udah salah, ada kategori korupsi. Betul. Nah, kemudian dia itu dalam rangka untuk melakukan atau tidak melakukan. Itu yang namanya suap ya, riswah atau bribery. Nah, yang kedua adalah pemerasan, extortion. Kita nggak boleh memeras-meras. Kalau mau
memeras-meras suruh mesin cuci aja. Oh iya, Dia atau memeras. meras susu sapi gitu. Ya, makanya dia memeras-meras Memeras pejabat yang lain. apa. Kadang-kadang itu memanfaatkan momen gitu kan, Iya. Prof. Betul. Jadi banyak sekali jenis tindak pidana korupsi Banyak, sebenarnya banyak yang banget. kadang kita cuma fokusnya itu nerima duit aja sebenarnya, ya kan. Tapi banyak hal di Bahkan luar menerima itu. janji pun masuk korupsi, menerima janji. Nih ngomong-ngomong janji, akan banyak janji nih tahun depan nih. Kita terima atau gimana gitu. Betul bahaya juga ya, Prof Kita ya. sudah begini kan umpamanya di WA, di janjinya melalui WA. Iya. Kita oke, Itu sudah bentuk persetujuan. menerima suap. Waduh bahaya. Pakai balasan WA aja tuh ya kan. Udah jadi bukti. Iya. Dan WA itu nggak boleh dihapus-hapus loh. Wah. Kalau hapus WA artinya menghapuskan Menghilangkan. barang bukti. Oh iya. Jadi jangan adik-adik semua jangan terlalu mudah menghapus WA. Saya sering hapus WA udah. Makanya WA-nya yang bagus-bagus aja Oh gitu. gitu. Saya sering filter WA biasanya biar nggak jadi masalah gitu. Beda lagi gitu kan. Oke. Nah ngomong-ngomong, tadi disebutkan kerugian keuangan negara atau daerah itu digolongkan sebagai tindak pidana korupsi gitu ya, Prof. Itu berdasarkan aturan itu sendiri. Sebenarnya dasar lain itu dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Kenapa tuh, Prof? Jadi kalau kerugian bisnis, kan sering lah namanya bisnis kan rugi kan biasa lah ya. Betul. Bisa itu merupakan korupsi, bisa juga bukan korupsi. Kalau umpamanya dia berbisnis dia rugi, nah kita lihat dulu apakah kerugiannya itu karena ada konflik of interest atau karena ada kesalahan. Ada nggak dua unsur ini? Konflik of interest umpamanya dia menerima sesuatu, menerima gratifikasi, atau umpamanya dia itu dia berikan itu adalah kepada saudaranya, apa kepada temannya atau kepada pacarnya segala macam. Ya terjadi konflik of interest. Interestnya, kepentingan dia itu harusnya cuma untuk Bank Kalsel umpamanya, tapi dia karena itu ada saudaranya, maka dia pentingkan saudaranya, bukan pentingan untuk Bank Kalsel. Itu namanya konflik of interest. Itu yang pertama. Dan itu banyak konflik of interest itu. Itu harus kita jaga. Jangan sampai ada pegawai-pegawai kita yang mengalami konflik of interest. Itu akan menjadi merusak semuanya. Orang-orang yang menerima korupsi itu rata-rata melakukan konflik of interest. Semuanya, hampir semuanya. Jadi oleh karena itulah maka kita harus jaga jangan sampai terjadi konflik kepentingan di dalam organisasi kita. Kemudian yang kedua kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya umpamanya ya dia menerima sesuatu, apakah itu suap atau apa, atau umpamanya tidak ada peringatan terhadap dia, tidak ada upaya-upaya pencegahannya pada dia. Maka kalau dalam kondisi seperti itu, organisasi yang tidak melakukan pencegahan, organisasi yang tidak melakukan peringatan, organisasi yang membiarkan, itu dianggap organisasi itu salah. Jadi kelompok yang salah. Iya makanya itu. Padahal kadang-kadang kalau kita mau bikin kayak rambu-rambu gitu ya, Prof. Misalnya kita udah tahu nih, misal ada kasus, tapi kita nggak berani gitu, Prof, untuk hey jangan kayak gitu. Karena mungkin ada space yang dari segi posisi mungkin yang tidak setara atau bagaimana gitu. Kadang-kadang kita kan akan mendengarkan orang yang setara dengan kita gitu kan, Prof. Itu gimana tuh posisi kalau gitu? Itu yang kita sebut dengan WBS ya, whistleblowing system, atau melaporkan. Kita melihat adanya kesalahan, itu menurut peraturan undang-undang kita nggak boleh kita diam. Diam itu kita melihat ada suatu kejahatan, kita diam, artinya kita setuju. Kalau kita setuju, artinya kita juga kenal loh. Betul. Nggak boleh, apalagi kita menyembunyikan. Umpamanya ada orang mencuri nih, merampok, dia masuk ke rumah kita, kita diamkan. Ada orang mencari, ada nggak? Nggak ada. Artinya kita ikut situ. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh ada suatu kesalahan itu kita diamkan, nggak boleh. Kita harus speak out, apalagi generasi muda. Betul. Harus betul-betul saya mengatakan begini, Indonesia itu kan sedemikian luasnya, luas sekali Indonesia itu. Indonesia itu dianggap sebagai benua maritim Indonesia, benua ke-6 dunia itu adalah Indonesia. Dan itu miliknya generasi muda. Tahun 2045 nanti Indonesia itu akan menjadi namanya Indonesia emas, ya kan? Nah, jadi artinya kita harus jaga ini. Kalau ada orang yang korup, pejabat yang korup, itu artinya dia mengambil uang kita loh. Kita nggak merasa, itu nggak apa-apa uang negara. Uang negara itu uang rakyat, uang kita semua. Uang untuk kemajuan kita semua. Jadi kita harus aware dengan itu.
Nah, cuman memang kalau umpamanya dia posisinya anak buah yang bermain itu bosnya, dia kalau melakukan melaporkan akan kena yang namanya retaliation. Retaliation itu saya sebut sebagai suatu balas dendam. Nah, balas dendam itu bisa 3 macam. Bisa dia itu dipindahkan, umpamanya dari Banjarmasin dipindahkan ke yang agak jauh-jauh di Kota sedikit Baru, Kota Tanjung, Baru. Wah, atau dipindahkan. daerah Sengayam gitu, Ya, makanya. ujung banget. Kan takut lah dia ya. Iya, betul. Dia punya anak, istri, ya gimana lah gitu. Nah, itu retaliation yang pertama. Retaliation yang kedua, dia nggak dikasih kerjaan. Dia datang, dicuekin. Nggak dikasih kerjaan, kan nggak nyaman loh. Oh, iya. Kita kerja tapi nggak ada kerjaan. Nggak ada yang menyapa kita. Kita ajak ngomong, nggak ada yang mau ngajak Sanksi ngomong. sosialnya berat Iya, ya. itu yang kedua. Yang ketiga lebih sadis lagi. Dia akan dilaporkan kepada penegak hukum. Dianggap pencemaran nama baik. Jadi ini atau yang keempat, dia akan dipecat. Resiko paling akhir tuh. Nah, jadi ini yang membuat orang itu malas untuk melaporkan. Karena ada 4 ini. Jadi kalau kita ingin membuat bagus organisasi kita, maka kita biarkanlah kalau ada orang yang mau melaporkan asal dia benar. Jangan juga Vietnam gitu kan. Fitnah maksudnya. Kok mau bawa Vietnam bingung gitu. Fitnah bahasa prop nih. Oh iya betul. Jangan sampai mungkin seperti ada itu. masalah yang di luar apa gitu ya, sampai dibawa-bawa ya dengan cara itu gitu. Makanya misalnya. sistemnya kita harus bangun. Kalau ada yang kayak gitu, maka sistemnya langsung menolak. Nah, tapi juga kita buat dia agar dia tuh free untuk melaporkan. Nah, kalau dia ingin free untuk melaporkan, artinya kita lindungi dia. Caranya bagaimana? Sistem itu tidak akan menceritakan siapa orang yang melaporkan ini. Jadi dia hiding di situ, disimpan oleh organisasi juga nggak akan diomongkan. Bahkan sampai ke pengadilan pun akan kita lindungi dia itu. Terjamin gitu. Iya, terjamin. Kalau umpamanya, katakanlah umpamanya dengan temannya ya, temannya akan melakukan retaliation, melakukan pembalasan kan. Betul. Atau umpamanya didiamin aja, lu bukan teman gua lagi, kamu bukan kawan saya lagi, udah. Kan itu udah nggak nyaman kan. Betul. Baru kayak gitu aja. Atau umpamanya kerjaan kita nggak dibantu segala macam, padahal selama ini kita saling sharing segala macam. Itu bentuk-bentuk seperti itu yang nggak nyaman. Oleh karena itulah maka harus dibuat suatu sistem agar dia ini merasa nyaman, sehingga dia melaporkan itu ini. Karena dia yang tahu itu, paling tahu pertama ada suatu kesalahan, itu teman-temannya dia itu juga. Dan saya pasti yakinkan kalau umpamanya terjadi korupsi di tempat kita kerja, 90% orang yang kerja di sini akan diperiksa sebagai saksi. Banyak dong. Iya. Wah. Karena ada GIU mengatakan unus testis, nullus testis, satu saksi bukan saksi. Jadi harus banyak. Untuk melihat suatu apa yang namanya kita sebut dengan konsistensi, maka itu harus banyak, sehingga ya karena nyaman yang namanya jadi saksi, apalagi kalau umpamanya saksi di depan penyidik, nggak enak loh. Kecuali kalau kita ingin diet ya. Kenapa bawa diet nih, Prof? Karena kalau umpamanya ditetapkan sebagai saksi, sekali jadi saksi turun 5 kilo. Oh gitu, tekanan batin jatuhnya ya. Iya benar-benar kekaruan makan gitu kan. Oh iya berat jadinya Prof ya. Makanya, oleh karena itu sebelum itu terjadi, sebelum kita juga dianggap sebagai itu temannya itu ya itu seperti itu, maka ya kita laporkan aja. Bukan karena kita benci kepada dia, bukan. Karena kita sayang sama organisasi. Betul. Kalau kita karena organisasi ini tempat apa? Tempat kita bekerja, tempat kita mengabdi, tempat kita menumbuhkan ide-ide kita segala macam. Karena kita harus jaga. Kita harus jaga sehingga kalau umpamanya orang bertanya, kamu kerja di mana? Saya di Bangkalsel. Wah enak ya, hebat ya. Begitu orang berintegritas semua. Kan bangga kita. Betul. Iya betul. Itu. Menciptakan nilai itu sebetulnya kita. Itu harus kan? bersama-sama, nggak bisa sendirian. Betul. Walaupun umpamanya di root mengatakan begini, kalau tidak diikuti, makanya butuhkan orang-orang yang engagementnya tinggi. Engagement tinggi itu artinya apa? Dia selalu berkata positif kepada perusahaan. Dia selalu melakukan hal-hal yang positif untuk perusahaan. Yang kedua, dia mau memberikan lebih. Apa memberikan lebih? Kalau umpamanya kewajiban dia hanya umpamanya katakanlah kerja dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu sampai Jumat, ada kebutuhan dia harus datang ke kantor hari Minggu, dia oke aja, nggak ada mengeluh-ngeluhnya. Dasar nih kepala cabang, nggak ada itu.
Dia langsung mengatakan, oh alhamdulillah bisa ke ini, bisa ketemu dengan yang lain-lain, bisa memberikan lebih kepada perusahaan. Jadi punya rasa cinta lebih kepada Betul, perusahaan. Jadi betul. meskipun waktu liburnya terpakai itu kayaknya rela-rela aja Rela gitu ya, Prof itu, ya. Betul. itu dia ikhlas seperti itu. Ya kan? Pengabdian. Sama dengan kita, bagaimana sayangnya kita kepada anak atau istri atau kepada suami kan. Udah capek nih, pulang dari kantor capek nih, udah sore, tiba-tiba anaknya, wah itu beli itu dulu dong ke supermarket ini, pengen ini. Kita dengan senang melakukannya, karena kita pengen membuat dia tersenyum gitu kan. Nah ini kita ingin membuat tersenyum itu apa? Anggota organisasi secara keseluruhan yang banyak. Kita ingin membuat organisasi kita maju menjadi itu dipandang orang bagus. Nah apalagi bank, yang namanya bank itu kan utamanya bank itu apa? Trust, percayaan. Betul. Kenapa saya menaruh uang saya di sini banyak-banyak? Karena saya percaya uang saya tidak akan dikorup, uang saya tidak akan hilang di situ. Betul. Eh, Tumbuh loyalitasnya iya, gitu kan. karena saya percaya. Betul. Kalau kita nggak percaya gimana? Nah untuk membangun kepercayaan itu membutuhkan upaya bersama. Janganlah terjadi korupsi segala macam, gitu kan. Kita lihat udah bagaimana bank itu tiba-tiba drop hanya karena ada omongan yang nggak bagus, ya kan? Betul. Ada umpamanya orang ngomong uang saya 20 miliar nggak bisa dicairkan. Apalagi di share-nya di sosmed misalnya gitu kan cepet banget. Langsung turun itu. Oh, iya betul. Nah itu harus kita jaga bersama-sama. Betul. Yang bisa menjaga siapa? Para karyawannya. Tuh bersama-sama. Nah itulah. Nah karyawan yang bisa membangun itu siapa? Karyawan yang berintegritas. Menciptakan karyawan yang berintegritas ya kan. Itu. Jadi kalau kita upload di sosmed, jangan uploadnya hanya joget-joget. Itu ke siapa ya? Nada ya? Uploadnya adalah kami warga umpamanya Bang Kalsel yang penuh berintegritas. Itu yang diungkapkan. Akselenials nih Itu. ya kan. Wey. Betul, karena memang kalau cuman pimpinan-pimpinan atas aja yang gerak tapi bawahnya nggak ikutan kayak nggak sejalan, nggak jadi gitu kan akhirnya. Jadi itu harus bersama-sama loh. Iya, Karena begini betul. kan, kalau umpamanya pegawai kita ada 1.000 orang. Masing-masing 1.000 itu kan punya follower kan masing-masing ya. Betul. Ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 1.000.000 tuh. Nah kalau masing-masing pegawai kita itu di sosmednya ada nama umpamanya Bang Kalselnya, Bang Kalselnya itu kemudian dia menyetirkan yang bagus-bagus, umpamanya sehari ini kami diskusi mengenai anti korupsi segala macam. Iya. Followernya melihat semua. Betul. Dari 1.000 pegawai kita itu bisa menjadi 10 juta orang yang melihat itu. Dan itu menimbulkan kepercayaan, trust yang luar biasa. Jadi jangan sampai sosmednya para pegawai itu hanya cerita-cerita mengenai dia aja. Hari ini gua makan ini, hari ini. Posting foto makanan, Iya. posting lagi di mana, liburan di mana gitu kan. Malah nanti orang bertanya liburan mulu gitu, Nah, nggak kerja-kerja. makanya. Oh bahaya juga ya. Oke, nanti Prof kita akan lanjut di segmen berikutnya. Kita coba angkat juga nanti yang terkait dengan sebenarnya pendidikan anti korupsi yang cocok untuk korporasi itu seperti apa. Tapi setelah yang ini kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Obligasi, obrolan lintas generasi. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Balik lagi di Obligasi, obrolan lintas generasi. Banyak sekali disampaikan oleh Prof. Umar ini sendiri untuk berbagai macam jenis tindak pidana korupsi. Ternyata juga untuk korupsi ini tidak hanya menjatuhkan, maksudnya kayak judge perorangan gitu. Ternyata korporasi itu pun ada juga ibarat tindak pidana korporasi seperti itu. Nah tadi sudah dijelaskan beberapa juga teknik kita untuk bisa menciptakan bagaimana khususnya untuk perbankan juga yang menjual jasa layanannya yang harus bisa menumbuhkan kepercayaannya lebih dari masyarakat ke bank gitu untuk bisa sama-sama kolaborasi di bidang keuangan gitu kan. Nah kita juga pengen tahu nih sebenarnya dari situasi seperti apa gitu Prof yang bisa Bank Kalsel yang misalnya dimintai pertanggungjawaban terkait tindak pidana korporasi, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Nah itu sebenarnya dalam momen yang kayak gimana tuh mungkin terjadi? Sebetulnya sudah ada beberapa ya contoh, umpamanya contoh di PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh. Jadi kena juga tuh.
kemudian ada 13 perusahaan yang terkait dengan kasus Jiwasraya sudah menjadi terdakwa Oke. di persidangan. Kemudian kalau di sini di Banjarmasin ini dulu ada PT Giri apa tuh? Oh, ada juga ya sini ya? Ada, itu udah pernah. Kemudian dia sampai kepada banding ke pengadilan tinggi aja, nggak sampai kasasi. Ya udah pernah terjadi. Jadi yang namanya tindak pidana korporasi itu artinya sebetulnya kan yang melakukan pidana itu adalah orang kan, individu-individu. Oknum ya, betul. Nah, individu-individu itu bisa berpengaruh kepada korporasinya. Kalau umpamanya yang pertama ada menguntungkan, kan yang namanya korupsi itu kan ada 4. Ada pelakunya, menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Nah, korporasi di sini ikut menikmatinya apa tidak? Artinya ikut menikmati itu masuk ke dalam revenue-nya dia. Nah, kalau bisa dibuktikan bahwa ikut itu ada masuk sebagai revenue-nya dia, maka bisa dikenakan juga, atau umpamanya mengalir juga uang-uangnya ke situ. Nah, ada umpamanya uang suap masuk mengalir ke sana segala macam. Nah, itu bisa dikenakan juga sebagai tersangka, itu kan. Nah, dalam hal tersebut kenapa bisa dikatakan bahwa kan sebetulnya yang melakukan itu adalah para individu-individu. Kenapa bisa dikatakan itu? Karena itu tadi korporasi bisa juga berbuat salah. Kenapa dia berbuat salah? Karena umpamanya tadi pertama dia menikmati, kemudian kedua tidak dilakukan upaya-upaya untuk pencegahannya. Maka artinya korporasi harus melakukan upaya-upaya pencegahan. Upaya-upaya pencegahan itu umpamanya membangun integritas, melakukan seperti ini, kegiatan anti korupsi, kemudian membuat sistem-sistem, membuatkan umpamanya menerapkan ISO 37001 mengenai SMAP, sistem manajemen anti penyuapan dan lain sebagainya, upaya-upaya seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang kedua, tidak mengingatkan. Korporasi harus mengingatkan. Jadi kalau korporasi itu memberikan sanksi kepada ada pelaku di oknum pelaku di kantor kita, itu bukan karena dia tuh benci kepada orang itu, bukan. Tapi dalam rangka untuk menyelamatkan semua, menyelamatkan organisasi itu. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu kita harus dukung semuanya. Jangan sampai nanti kita dianggap melakukan itu, korporasi kita dianggap melakukan itu. Dan korporasi kalau yang namanya pelaku atau individu itu bisa dikenakan 2 bentuk hukuman ya. Hukuman badan, dia bisa dipenjara. Yang kedua hukuman uang, baik itu uang denda, uang perkara maupun uang pengganti. Kalau korporasi nggak mungkin, korporasi jadi ditahan kan nggak mungkin. Iya. Atau dibubarkan ya itu yang paling akhir banget, karena kalau dibubarkan itu akibatnya kan banyak PHK gitu ya. Betul, yang paling mungkin adalah dikenakan hukuman perdata, dia disuruh mengganti rugi, kayak gitu aja paling mungkin. Dari segi ganti rugi akhirnya dapat sanksinya gitu. Tapi ngomong-ngomong soal akibat dari tindakan korupsi itu sendiri, kan ada yang jatuhi hukuman dan lain-lain. Sebenarnya kalau hukum di Indonesia sendiri, Prof, kalau dari pandangan Prof Umar, ini hukuman yang diberikan kepada pelaku itu udah pas, atau bahkan perlu ada peningkatan hukuman lagi nggak sih, Prof, sebenarnya? Karena kita pasti banyak teman-teman di rumah nih yang coba hukuman yang paling ngeri gitu kan. Jadi orang-orang takut nih kalau korupsi. Ini kayaknya kesannya hukuman yang ada menurut teman-teman mungkin di rumah berpendapat itu belum maksimal nih. Akhirnya korupsi ini kayak berlanjut terus dan akan terus gitu. Gimana tanggapan Prof? Sebetulnya undang-undang kita udah bagus loh. Undang-undang nomor 31 tahun 99 junto undang-undang nomor 20 tahun 2001 pasal 2 ayat 1 huruf D. Itu sudah mengatakan bahwa koruptor itu bisa dikenakan hukuman mati. Dan ditembak apa diracun atau diapakan, bisa dikenakan hukuman mati jika pertama dia sudah melakukannya berkali-kali, residivis dia. Yang kedua, kalau umpamanya uangnya dia korupsi itu untuk penanganan bencana nasional. Contoh yang kemarin COVID. Nah, kalau uang itu dikorup, dia bisa kena hukuman mati. Menurut pasal 2 huruf 1
pasal 2 ayat 1 huruf D. Itu yang. Tapi sampai dengan saat ini belum pernah ada yang kena hukuman mati. Ya kan? Ngambil keputusan untuk ngambil hukumannya itu kayaknya nggak sampai lagi gitu ya, Prof? Dicari pasal yang lain kan. Bukan pasal yang hukuman mati, pasal yang lain yang ringan-ringan itu. Iya. Beda dengan negara lain. Kalau negara lain kan udah dilempar aja dia ke ini tempat buaya, peternakan lubang buaya gitu misalnya ada ya. yang kayak gitu. Berani sampai kayak gitu ya. Iya. Tergantung lagi ya dok ya pertimbangannya mungkin ya. Jadi itu yang pertama itu kan. Yang kedua hukuman hukuman seumur hidup. Baru pernah sekali ada terjadi di Indonesia. Hukuman seumur hidup. Oke. Dari sekian banyak Puluhan koruptor. kasus. Iya. Baru cuma satu. Wah. Yang ketiga hukuman maksimal. Maksimal kita berapa? 20 tahun. Jadi kalau dia dihukum lebih dari 2 tahun, lebih dari 20 tahun salah. Melanggar undang-undang. Maka biasanya dihukum dia tuh paling 3 tahun, 2 tahun. Malah lebih sedikit. Nanti dapat remisi. Remisi ini, remisi itu. Bebas gitu. Masuk di sana dia masuk di sana cuma berapa tahun. Berapa bulan kadang-kadang ya. Yang pertama hukuman dia itu. Jadi kan enak lah itu korupsi ya. Kemudian yang kedua, dia harus mengganti yang dia korup itu. Contohnya kemarin tuh kasusnya BTS ya, Kominfo. Kerugian negaranya berapa? 8 triliun. 8 tambah 012. Banyak banget. Jadi 13 ya, 13 digit. Ya. Angka. 13 digit. Nah, luar biasa tuh itu kan. Nah, yang dia bayar berapa? Pertama dia akan membayar denda nggak seberapanya itu, paling berapa ratus juta. Kemudian dia akan bayar uang perkara, itu cuma 50.000 rupiah. Wah. Kemudian yang ketiga uang pengganti. Kerugian negara 8 triliun, dia ganti 16 miliar saja. Nah, jauh ya. Jauh gitu. banget, jauh Jadi banget. pertimbangannya tuh kayak gimana sih Prof sebenarnya kayak gitu-gitu ya. Memang untuk prosesnya sendiri mungkin panjang gitu ya sampai akhirnya diputuskan seperti itu. Jadi kadang-kadang pandangan kita sebagai masyarakat awam nih kok bisa gitu. Padahal kerugian kita luar biasa loh. Pertama rugi umpamanya seperti kasus Kominfo itu ya. Kan untuk membangun BTS, tower-tower di daerah-daerah 3T, terluar, terdepan, tertinggal. Karena di sana saudara kita kan perlu komunikasi juga. Betul. Kan, maka Jangan sampai itu. naik ke atas pohon lagi ya kan nyari sinyal gitu. Tapi karena di sana, karena jauh di sana, maka kita nggak ada yang mengawasi ini, nggak usah kita bangun. Kan bangun oleh mereka. Harus dibangun 7.904 tower. Yang dibangun cuma berapa? Anggaran diberikan 28 triliun. Yang dia korup berapa? 8 triliun. Aduh. Jadi pertama itu sendiri. Jadi harusnya pemerintah itu memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak terpenuhi. Satu kerugiannya. Kemudian yang kedua, untuk melakukan pemeriksaannya, menghitung kerugian negaranya, melakukan penyidikan, penuntutan, itu kan berapa banyak biaya yang udah keluarkan. Betul. Luar biasa kan? Udahlah rugi, kemudian begitu dikenakan sanksi dia kembali ke negara cuma 16 miliar. Dari 8 triliun loh. 8 triliun. Cuma 16 miliar. Aduh. Sedih kita, ya kan? Gantiannya nggak sepadan gitu. Gimana yang lain? Betul. EKTP berapa? 2,3 triliun. Oke. Jiwasraya berapa puluh triliun. Asabri berapa puluh triliun. Kita korupsi kita T semua loh ngomongannya. Nggak ada ngomongan miliar, nggak ada. Banyak peluang kayaknya ya. Takut gitu. Nah dengan banyaknya kasus-kasus kayak gitu Prof sebenarnya pola pendidikan gitu, yang sebenarnya cocok khususnya di Indonesia aja deh gitu. Sebenarnya yang cocok kayak gimana sih? Khususnya untuk yang korporasi gitu. Jadi pendidikan itu kan kalau kita salah pendidikan, mendidik kita salah, nanti 50 tahun yang akan datang, sekarang sampai 50 akan datang kita akan menderita. Betul. Selama 50 tahun. Maka pendidikan itu menjadi penting. Kalau umpamanya pendidikan untuk anak-anak ya, itu anak-anak masih balita itu penting banget loh, karena di situ dia alam bawah sadarnya terbuka luas. Jadi kalau kita sudah berikan di situ nilai-nilai kebaikan, dia akan tertanam terus, dia akan pertahankan terus itu. Tapi kalau kita salah, kita hanya ayo anak-anak main HP aja gitu, atau umpamanya coba ini membaca, coba hitung-hitungan, itu dia bisanya itu aja. Dia tidak mengerti yang namanya tacit knowledge. Tacit knowledge itu yang disebut dengan norma,
apa moral, apa segala macam, peduli sama sesama, tidak mau mengambil hak orang lain, nah, kayak gitu yang kita ajarkan. Nah di korporasi juga demikian. Oleh karena itulah maka untuk pegawai-pegawai baru itu harus ada yang namanya induksi. Kalau di pemerintahan itu namanya apa ya? Namanya apa? Prajabatan ya, kayak gitu. Nah, diinduksi dulu, dikasih tahu ini begini. Terutama di situ kita tanamkan nilai-nilai integritas kepada dia. Bagaimana kalian orang baru itu harus betul-betul mempertahankan ini. Kenapa kalian diterima, yang lain tidak diterima? Bukan berarti kalian lebih pintar, bukan. Karena kalian memiliki integritas lebih tinggi menurut kami. Maka itu harus dipertahankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membangun ini ya, saya sebut sebagai apa? Sebagai good governance, good corporate governance. Hubungan, kita kan bekerja itu kan hubungan, hubungan antar teman, hubungan dengan teman dengan atasan lagi. Nah hubungan-hubungan itu kan harus baik, harus terjalin dengan bagus. Tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi daripada yang lain, tidak ada yang boleh mengintervensi daripada sama lain. Agar hubungan itu bisa terjalan dengan baik, harus diatur dengan nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik itu apa? Itu tadi transparan. Kita harus biasakan menjadi transparan. Kalau umpamanya saya sudah melanggar peraturan, saya harus lebih dahulu menyatakan, Pak, saya maaf ya Pak, saya tadi melanggar. Dia harus mengadu dulu yang pertama. Kalau umpamanya, atau umpamanya kalau kayak kami dulu di KPK, umpamanya saya kan kita dilarang untuk ketemu apa segala macam. Tapi kemudian pada suatu saat umpamanya saya harus mengunjungi pernikahan saudara saya kan, anak keponakan saya. Di sana saya ketemu orang pejabat gitu kan. Nah itu saya harus sampaikan. Oh, sampai kita ketemu siapa itu kita harus lapor ya, Prof? Harus lapor. Wah, kalau jadi komisioner KPK repot ya. Oh gitu. Tapi di sini juga para umpamanya yang bagian pemberian kredit, dia harus kasih tahu. Tadi saya ketemu dengan ini. Betul. Kalau umpamanya dikasih sesuatu harus sampaikan. Saya dikasihnya ini, kasih pulpen ini, pulpennya gimana Pak? Mau dikembalikan apa enggak nih? Harus di situ, biarkan pimpinan memutuskan. Betul. Jadi di situ yang jadi pertama itu adalah transparan, di situ penting banget. Kalau kita transparan, gampang itu, tidak akan mungkin mau melakukan kejahatan. Karena kita merasa semuanya memperhatikan kita kan. Betul. Semua mengawasi kita. Orang itu merasa aman karena dia merasa nggak diawasi. Kenapa orang mau berbuat dosa? Karena dia nggak merasa Tuhan ada melihat dia. Karena kita nggak ngelihat Tuhan gitu kan. Makanya. Betul. Padahal ada malaikat nih dua gitu. Malaikat. Tapi kita nggak merasa yakin ya. Betul. Maka kita harus yakin bahwa banyak orang melihat kita. Apakah teman melihat kita? Apakah atasan melihat kita? Makanya kita harus buat sistem. Kenapa umpamanya di luar negeri itu orang nggak mau melanggar peraturan lalu lintas menerabas itu? Karena dia merasa diawasi oleh CCTV. Kalau di kita kan nggak ada merasa diawasi. Wah ada polisi ini, gitu iya kan. betul. Nah, kalau nggak ada orangnya, kita harus menciptakan suasana kepada para karyawan kita bahwa dia itu diawasi loh. Jadi bagaimana dia kalau disebutkan nama bosnya, dia langsung merasa kok diawasin bosnya. Ada was-was di diri gitu kan. Makanya bosnya itu harus yang jadi role model. Nah itu kalau sama bos aja kagak hormat gitu, gimana kita mau contoh yang baik-baik ya kan. Betul luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Prof Umar. Ya kan, banyak sekali pesan yang Susi Gina dapat di sini gitu kan. Hal-hal yang ternyata di korporasi implementasinya seperti itu seharusnya gitu kan. Semoga kita juga bisa aplikasikannya di tempat kerja kita, teman-teman. Kita masih ada satu segmen lagi habis ini. Pokoknya buat teman-teman di rumah jangan kemana-mana, kita break dulu ya Prof. Oke. Tetap di Obligasi, obrolan lintas generasi. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Terima kasih teman-teman, masih di Obligasi, obrolan lintas generasi. Sudah di segmen terakhir di Obligasi episode kali ini, di mana kita mengangkat tema strategi pencegahan korupsi pada korporasi dengan tamu yang istimewa juga. Ada Prof Umar di sini masih standby sebelum penerbangan akan dilakukan gitu. Ini pesawat nunggu beliau nih, bukan beliau nunggu pesawat gitu kan. Nah mungkin tadi kita banyak ngobrol, tapi sebelum saya lanjutkan ke Prof, buat teman-teman di rumah, saya selalu ingetin juga jangan lupa di follow Instagram Bang Kasel di @bangkasel sudah centang biru, dan juga
juga YouTube kita di Bank Kalsel. Nanti semua tayangan dari obligasi secara full ada di sana. Tambah lagi buat teman-teman yang selalu pengen update juga, jangan lupa dipantau Instagram kita karena banyak sekali informasi-informasi produk-produk terbaru dan juga tentunya promo-promo produk. Wah, produk kita punya promo tuh kayak gimana tuh. Banyak sekali di akhir tahun ini yang kejutan-kejutannya diberikan untuk nasabah Bank Kalsel tercinta. Jadi yang paling penting kalau sudah buka rekening jangan lupa diaktifkan juga Akselnya. Kita punya mobile banking namanya Aksel nih Prof. Aksel by Bank Kalsel. Jadi akan mempermudah semua transaksi keuangan, baik itu teman-teman mau pembayaran kebutuhan rumah tangga, PLN, PDAM, terus bayar juga pajak motor kendaraan misalnya Prof. Pokoknya semuanya sudah diakomodir. Tambah lagi buat teman-teman juga yang selama ini selalu megang handphone tapi dompetnya ketinggalan, jangan masalah. Semua itu bisa teratasi kalau kita pengen uang tunai tanpa harus pegang kartu ATM-nya. Kita bisa transaksi di ATM kita tanpa kartu, bisa tarik tunai di ATM kita, dan juga tentunya bisa melalui merchant Indomaret yang ada terdekat itu. Jadi kita bisa ngambil uang tanpa harus megang kartu, megang dompet, semuanya ada lewat handphone, aplikasi Aksel by Bank Kalsel. Oke, di segmen terakhir nih Prof. Umar, mungkin singkat karena saya takut dimarahin sama bapak-bapak di ujung. Ayo cepet gitu kan. Harapan dan mungkin pesan dari Prof. Umar untuk kita khususnya di Bank Kalsel, Koperasi Bank Kalsel ini sendiri, dan juga untuk masyarakat yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang secara luasnya, bagaimana kita bisa untuk melakukan pencegahan terkait korupsi ini sendiri. Ya, jadi saya terima kasih sekali kepada Bank Kalsel sudah mengajak saya berdiskusi di sini. Kenapa demikian? Karena kan yang namanya korupsi ini Indonesia sampai sekarang masih dianggap sebagai negara korup loh. Betul. Bahkan turun menjadi 34 kita sekarang itu. Dan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak boleh hanya umpamanya KPK saja, polisi saja, nggak bisa, harus bersama-sama. Dan pelaku-pelaku industrinya itu harus betul-betul ikut berpraktek yang disebut dengan anti suap itu ya, anti suap, anti seperti anti fraud dan segala macam. Dan Bank Kalsel menurut saya ini salah satu yang menjadi pionir untuk selalu menyuarakan semangat anti korupsinya itu. Jarang loh yang mau menyatakan itu. Kalau cerita mengenai korupsi aja kadang-kadang mereka udah jangan lagi itu loh, jangan gitu, seram-seram sekali itu. Langsung hindar ya, gitu kan. Itu artinya apa? Artinya dia bermasalah. Ada something tuh. Ya, tapi kalau dia berani mengatakan, artinya saya mengatakan apa? Orang-orang yang berintegritas atau organisasi yang berintegritas itu organisasi yang bahagia. Artinya apa? Dia berani, dia tidak pernah rasa takut umpamanya segala macam. Jadi berani menunjukkan diri bahwa kami itu adalah suatu bank yang anti korupsi. Bank yang anti korupsi udah pasti bank yang terpercaya lah, yang trusted organization. Nah kalau dia trusted organization artinya apa? Artinya kita merasa aman uang kita di situ, dan uang kita di situ bisa enrich, bisa beranak pinak, ya kan? Betul. Dan kita bisa mengawasi terus karena apa tadi? Sudah internationally. Betul. Semua ada di dalam HP kan? Uang saya bagaimana, perkembangan seperti apa, masuk dari mana, biaya segala macam. Betul. Jadi kita selalu ikut mengawasi Bank Kalsel. Jadi apalagi yang saya mengatakan bahwa untuk praktek-praktek bisnis yang baik, yang itu adalah salah satu contohnya adalah Bank Kalsel. Makanya saya happy dengan undangan ini. Masya berdiskusi Allah. Di dalam obligasi. Alhamdulillah. Lintas generasi. Nah, gitu ya. Oh iya, obrolan lintas Obrolan generasi. lintas generasi. Kawan jadi host di kanan lah. Sebenarnya kita pengen ngobrol banyak sama Prof. Umar, tapi memang untuk waktunya terbatas gitu ya. Ada kesibukan lagi, mungkin habis ini Prof mau terbang kemana lagi nih Prof? Ke pulau yang mana lagi nih? Ke Celebes. Celebes? Iya. Wah, daerah mana tuh? Sulawesi. Oh, Sulawesi. Oh, daerah Sulawesi. Ini kan Borneo. Betul, betul. Oh iya, istilahnya ya, maaf, Gina taunya Borneo aja, soalnya terkungkung gitu ya. Perlu izin lebih lanjut kalau misalnya terbang-terbang ke mana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Prof. Umar sudah berkenan ngobrol bareng di obligasi episode kali ini yang luar biasa. Memang kita mepet-mepetin momen nih gitu kan. Pengennya tuh sebenarnya 2 jam nih. Ya kan, tapi karena tidak memungkinkan kita press aja. Yang penting ketemu sama Prof, mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ini lagi ya, ngobrol bareng lagi ya. Kita bisa juga dengan Zoom nanti. Hey, penawaran ada dari Prof. Umar lewat Komunikasi Zoom. nanti kita dengan umpamanya dengan para
nasabah yang generasi muda, kita bisa diskusi di situ. Betul, karena kita sebagai generasi muda perlu wadah gitu loh, Prof, ya kan. Bukan hanya di kalangan tertentu, tapi memang untuk kalangan muda ini kayaknya perlu tempat khusus gitu. Karena begini loh, Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sudah ditetapkan oleh PBB sebagai disebut dengan benua maritim Indonesia. The Sixth Continent. Benua yang ke-6 di dunia itu adalah Indonesia. Kan luar biasa itu. Dan itu Ya, siapa? ada lawan. Punyanya siapa? Punya generasi muda. Betul. Jadi semuanya ada di tangan generasi Kita muda. akan mencapai yang namanya Indonesia Emas tahun 2045. Siapa pemiliknya? Generasi muda. Wih, semangat buat generasi muda pokoknya. Ya. Terima kasih banyak Prof Umar, Bersama. senantiasa sehat selalu. Amin. Pokoknya kita panjang umur bisa ketemu lagi ya Amin. di kegiatan yang lain. Mungkin kita yang ke sana datangin Prof ya kan? Boleh kan? Boleh kalau ada setujunya direksi ya kan. Terima kasih banyak teman-teman Obligasi sudah saksikan kami dari awal sampai dengan akhir. Tentunya untuk obrolan panjang ini semuanya akan bisa ditonton melalui YouTube kita di Bang Kalsel dan juga Instagram kita jangan lupa di-follow di @bangkalsel sudah centang biru. Akhir kata saya Gina, Prof Umar juga pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode Obligasi berikutnya. Tetap di Obligasi, obrolan lintas generasi. Membangun Banua untuk Indonesia. Bangkasal terpercaya, Bangkasal kebanggaan, Bangkasal berintegritas, Bangkasal. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bank Kalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah, mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama, menuju Banua yang mapan, mandiri dan terdepan. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama.